kita langsung akan praktek bagaimana cara menggunakannya dalam pertarungan. Ya, untuk memegang pisau sendiri dalam posisi kuda-kuda ortodok, pisau ditaruh di tangan yang belakang. Misalkan bukan kidal ya, tangan kanan itu ada di belakang ya. Jadi tidak ditaruh depan. Salah jika pisau ditaruh depan karena ini akan rawan direbut, rawan ditangkis. Seperti itu. Dan juga terbaca serangannya jika ada di depan. Nah, seperti hanya teknik tinju. Boxing ya. Ada jab, ada strike atau cross. Seperti itu. Posisi pisau ini nanti akan ditaruh di bagian strike. Crossnya, bukan di jabnya. Jadi untuk tangan yang bagian ngejab itu dijadikan kontrol. Nah, untuk langkahnya sendiri, jika maju maka kaki depan dulu, jika mundur kaki belakang, jika ke kanan, kanan dulu, kiri, kiri dulu. Seperti itu ortodok. Ya. Misalkan pakai pisau. Jadi tangan depan ini untuk mengecoh, untuk mencari celah. Yang pegang pisau yang belakang, jadi disembunyikan. Pisau tidak diacung-acungkan. Ya. Entah untuk tusukan maupun irisan, seperti itu tekniknya. Kali ini cross ini seperti halnya tusukan lurus ke depan. Serangan cross. Baik reverse grip maupun normal grip. Tusukannya begitu. Tusukan ke leher atau dada, atau bahkan perut jika agak ke bawah. Kemudian ada hook. Ya, kalau ditinju kan hook ya. Entah hook pendek ya, depan atau long hook, pakai tangan belakang. Hook ke arah badan maupun ke arah kepala atau leher. Di pisau seperti itu. Ini akan menggantikan hook, fungsi hook, mengait, itu dengan tusukan ke arah badan atau leher. Badan ini bisa berarti pinggang samping maupun perut ya, perut sebelah samping dan juga leher. Berikutnya ada gerakan uppercut. Ya, pasti yang belajar boxing tidak asing dengan gerakan ini. Nah, di pisau sendiri, tangan yang belakang ini melakukan gerakan uppercut itu untuk menusuk yang sifatnya menjungkit. Ya, misalkan perut, ya biasanya jungkit ke atas atau langsung ke arah kepala, yaitu dagu dan leher depan. Seperti itu. Nah, saya akan perjelas kembali di mana pukulan pertama yaitu cross, serangan pertama, strike. Nah, di pisau lintasannya sama. Jadi pundak harus rileks, kemudian pinggang ini juga diputar enteng begitu saja. Seperti halnya hook, pukulan mengait. Nah, dalam pisau ini, nah gerakannya sama, lintasannya sama. Ya, efeknya untuk tusukan. Lakukan santai dulu, tidak perlu kaku badannya. Jika gerakannya benar, maka powernya yang terdistribusi juga efektif. Nah, ini contoh untuk uppercut juga seperti itu. Entah uppercutnya dibikin lurus untuk tusukan maupun menjungkit ke atas. Nah, biar tambah hafal, silahkan tirukan. Saya ulang-ulang, jadi tangan depan ini sebagai pengecoh dan juga mencari celah, mencari peluang. Terlebih lagi jika musuhnya ini membawa benda lain untuk penghalang atau bahkan juga pisau. Jadi nanti kita harus dinamis. Harus dinamis. Nah, lakukan berulang-ulang sampai tubuh kita menguasainya ya. Jadi ototnya sudah menyimpan memorinya. Memori otot, sehingga gerakan kita benar-benar luwes seperti itu. Nah, akan saya ulang kembali. Lihat, uppercut seperti itu. Nah, tusukannya menjungkit maupun lurus ke depan. Serap. Untuk tusukan ini upayakan langsung ditarik. Jika cross langsung ditarik, cepat, dan jika memang menjungkit, ya ditahan. Jadi kondisional. Yang penting kita sama-sama paham fungsi dari pisau ini. Sekali lagi, ini diajarkan bukan untuk kejahatan, ini hanya untuk situasi darurat bela diri. Nah,
Ini contoh kombinasi jika pakai reverse grip. Pegangan terbalik seperti yang kemarin sempat saya berikan di materi sebelumnya. Nah, kali ini saya akan berikan kombinasi pertama pakai normal grip. Ada 5 gerakan dalam kombinasi ini. Jadi 2 tusukan ke arah perut, kemudian naik ke arah leher menghunjam dari atas ke bawah. Langsung irisan datar ke dalam, dan diakhiri dengan tusukan berbalik. Lakukan pelan sampai luas, hafal, baru dipercepat seperti itu. Jika lintasannya benar, maka tenaga yang terdistribusi juga akan sempurna seperti itu. Lihat pisaunya cantik sekali, pisau karya dari Bogas Kesens. Ya. Gerakan dalam pertarungan pisau itu harus dinamis, karena pisau ini sangat berbahaya. Sekali kena, itu nggak perlu berulang ya, sekali kena itu sudah fatal. Sehingga kalau bisa pertarungannya juga cepat sifatnya. Ini kombinasi 5 gerakan. Ingat, hafalkan. Ini juga bisa dipraktekkan secara dinamis, jadi bergerak berpindah-pindah. Yang penting ialah kuda-kudanya ini kokoh. Kuda-kuda dalam hal ini saya pakai kuda-kuda ortodok, ini kokoh. Kenapa? Jika tidak kokoh dan kita bahkan sampai terjatuh, itu bahaya sekali. Terlebih lagi kalau lawannya juga pakai pisau seperti itu. Jadi dinamis, lakukan gerakan luwes saja. Ya, gerakan kakinya kokoh tapi lincah ya, luwes. Karena pisau ini juga butuh kecepatan dan kecepatan juga, kecepatan reaksi. Ya. Kita akan pakai reverse grip. Seperti yang sebelumnya, di materi sebelumnya, waktu saya mereview pisau survivalnya Teddy Cardin. Nah, waktu itu ada 5 gerakan dalam satu kombinasi juga untuk reverse grip. Nah, kali ini kita akan tunjukkan dengan langkah kaki juga. Jadi tetap luas. Jadi pergerakannya ini enteng gitu ya. Kita jangan berat-berat, kita reaksinya harus cepat. Karena pisau ini sangat berbahaya. Pertarungan pisau sangatlah berbahaya. Saya pilih jenis pisau yang umum. Pertama, ini gerakan nomor 1. Menyilang, gerakan nomor 1 menyilang. Gerakan kedua, silang di sebaliknya. Ya, 1, 2. Ingat, amankan tangan yang tidak memegang pisau. Amankan, taruh di sebelah pundak. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kali silang. Hitungan kelima, tusukan. Tusukan dari arah atas. Selep. Ya, 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya mengiris datar. Mengiris datar ke arah dalam. Untuk yang ke-7, tusukan. Reverse. Ya, tusukan berbalik. 8, datar keluar. 9, sayatan lurus ke depan. Dan terakhir 10, tusukan dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan secara pelan sebagai senam, kemudian jika sudah hafal gerakannya, lintasannya tepat, bisa dipercepat secara bertahap, hingga kita benar-benar lihai dalam melakukannya. Bagi yang belum bisa, gunakan pisau tiruan atau pisau tumpul. Kali ini saya memang sengaja menggunakan pisau asli biar sensasinya berbeda. Ini contoh kombinasi. Ketika kita sudah menghafal ke 10 gerakannya, kita bisa mengambil beberapa contoh kombinasi. Ini misalkan kombinasi 185. Jadi 3 gerakan, lakukan dengan cepat. Gerakan 185. Ya. 185. Self-defense, combative knife. Di sini saya akan memberikan sebuah kombinasi yang berisi 5 gerakan.
Kali ini kita menggunakan reverse grip. Reverse grip ini pegangan terbalik. Pegangan terbalik, jadi bilahnya ada di belakang. Dari genggaman kita, bilahnya ada di belakang, itu dinamakan reverse. Kalau yang biasanya seperti part 1 itu namanya normal grip. Kalau ini reverse grip. Gerakan pertama, sayatan. Sayatan datar ke arah dalam. Sasarannya leher dan disusul dengan tusukan. Tusukan ke arah kepala atau dada. Jadi gerakan pertama, irisan datar, kemudian tusukan lurus. Yang ketiga, irisan keluar. Yang ketiga, irisan keluar sambil melangkah ke depan. Satu langkah ke depan. Nah, jadi gerakan ketiga ditambahi kaki yang melangkah ke depan. Yang pertama, gerakan 1-2 ini tanpa melangkah secepatnya. Set-set gitu. Gerakan ketiga sambil melangkah. Kemudian gerakan keempat yaitu tusukan dari atas kepala menghujam ke bawah. Sasarannya tentu saja bisa dada, bisa pundak, bisa leher samping. Ya. 1, datar ke dalam, 2, tusukan ke depan, lurus. Kemudian 3, datar keluar. Yang keempat, tusukan menghujam. Lakukan pelan-pelan dulu, sampai lintasannya tepat dan kita terbiasa, baru dipercepat. Dikasih tenaga. Karena dengan tenaga, misalkan lawan kita ini entah binatang buas, entah orang jahatnya ini kuat, berkulit tebal, setidaknya dengan kekuatan itu kita bisa melukainya. Walaupun normalnya, kalau kita pakai pisau yang tajam, walaupun nggak perlu ngotot-ngotot amat, juga pasti terluka. Tuh, waga, pat. Ya. Nah, pelan sampai benar-benar baik. Ingat, di gerakan ketiganya itu sambil melangkah. Nah, kali ini kita tambahi dengan pola kelima. Ya, bukan pola, tapi gerakan kelima. Sehingga membentuk pola kombinasi yang lengkap 5 gerakan. Jadi untuk gerakan kelima ini tusukan ke arah pinggang samping. Ya, pinggang itu memang samping, jadi pinggang atau perut samping. Di sini ada 5 gerakan. Ingat, jika Anda belum mahir, maka gunakan pisau tiruan atau pisau yang tidak tajam. Entah dari benda apapun yang mirip pisau lah. Baru, jika Anda sudah bisa dibilang sudah terbiasa dengan latihan-latihan ini, silahkan pakai pisau asli untuk mendapatkan sensasi yang sebenarnya. Ya, ini sedikit materi tentang bagaimana memindahkan dari reverse grip ke normal grip atau sebaliknya normal grip ke reverse grip, yaitu kita hanya perlu memindahkan telunjuk kita dari misalkan posisi yang dekat dengan 3 jari lainnya, kita pindah ke posisi yang dekat dengan nempel dengan jempol. Lakukan pelan, nanti kalau terbiasa enak. Nah, kita ingat lagi di part 1 itu ada 10 gerakan dasar. 10 gerakan dasar ini senam dasar, yaitu gerakan 10 macam serangan yang bisa dilakukan dengan normal grip. Ya, diingat-ingat, dibiasakan. 1-10-nya itu efektif untuk pertarungan jarak dekat menggunakan pisau. Hati-hati jangan gunakan untuk